Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Auf bin Malik, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah oleh kalian 6 perkara sebelum datang hari kiamat. Yang pertama, mauti, kematianku, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, istidafatul mal, banyaknya harta sehingga tak ada orang miskin. Yang ketiga, fathu Baitul Maqdis, terbebasnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu pasti akan terbebas. Siapa yang membebaskan? Orang Islam. Sekarang masih terjajah. Maka selama Baitul Maqdis ini terjajah, tak akan bisa dihindari yang namanya peperangan. Selain keadaan yang masih bergejolak di Gaza hari ini, banyak orang-orang Indonesia khususnya yang melemahkan semangat orang Indonesia yang lainnya. Beberapa hari yang lalu saya mendapat video, durasinya sekitar 5 menit. Video itu seorang ibu-ibu ya, yang dipanggil Umi. Agaknya dia ustazah juga. Bahasanya mirip bahasa saudara kita yang dari Sumatera Barat. Panggilnya Umi. Saya masih punya videonya. Jadi kata dia, bersyukur orang Palestina itu dikasih tanah oleh Israel. Masya Allah. Terbalik kan Pak? Sunsang otaknya orang ini Pak. Ya, jadi bersyukur orang Palestina itu dikasih tanah oleh orang Israel. Karena tanah Palestina itu milik Israel dan direbut oleh orang Islam, dikeroyok oleh dunia. Itulah yang dia sampaikan dalam video itu. Kemudian insya Allah kata dia, Israel akan menang. Saya tengok komen di bawah Pak. Komennya itu banyak yang mengacungkan jempol. Bahkan komennya itu menyebutkan nama-nama ustadz kita. Misalnya Ustadz Abdul Somad. Tengoklah Mat kata dia, gitu aja komennya Pak. Tengoklah nih, inilah orang cerdas, ini orang hebat ini. Jadi ternyata yang seperti itu pun ada pendukungnya. Saya berpikir di Indonesia ini buat saja yang aneh-aneh, insya Allah ada pengikutnya Pak. Bapak pergi Batara, kalau bahasa kaminya, pergi mengembara ke hutan, pulang-pulang nanti pakai sorban besar, insya Allah ada pengikutnya itu. Saking mudahnya untuk mencari pengikut di Indonesia ini. Apapun yang kita buat, insya Allah ada pengikutnya. Bapak, ibu mengaku nabi, ada pengikutnya. Mengaku malaikat, ada pengikutnya. Yang mengaku Tuhan pun ada pengikutnya. Beginilah kualitas. Itu satu. Kemudian ada pula ustadz yang berceramah di video-video mereka, mengatakan orang-orang yang demo, orang-orang mengumpulkan dana itu dianggap sebagai sampah saja. Mubazir. Bayangkan itu Bapak Ibu. Nah, satu lagi, sering kita dengar bahwasanya Nabi Ibrahim itu membawa 3 agama. Pernah dengar? Kalau tidak pernah dengar berarti guru Bapak Ibu sini bagus-bagus berarti. Berarti enggak ada yang menyeleweng. Berarti bacaan Bapak Ibu bagus, enggak terkontaminasi. Kalau sudah sampai di lingkup mahasiswa, itu enggak asing kita dengar Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu membawa agama Yahudi, membawa agama Nasrani, dan membawa agama Islam. Sehingga digelarilah Nabi Ibrahim ini bapak 3 agama. Pernah dengar? Kalau enggak pernah, alhamdulillah bagus. Tidak usah dengar yang begitu. Terkontaminasi nanti. Nah, akan lemah semangat itu. Makanya ketika saya dialog dengan Dr. Diana, ketika kami ke daerah Yerusalem itu, memang yang datang itu dari 3 agama ini. Ini Yahudi, Kristen, dan Islam. Semua merasa itu adalah agama, adalah nabi mereka. Karena mungkin bacaan-bacaan itu yang menyebabkan mereka demikian. Padahal Al-Quran sendiri sudah membantah bahwasanya Nabi Ibrahim itu membawa satu agama. Makana Ibrahimu Yahudiyan
wala nasraniyan. Tidaklah Ibrahim itu membawa agama Yahudi dan tidak pula membawa agama Nasrani. Akan tetapi hanifan muslima, dia lurus dan muslim. Tak sampai di situ rupanya. Mereka ada yang meyakini Nabi Musa itulah yang membawa agama Yahudi. Padahal seluruh para nabi ani'budullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan membawa satu agama namanya agama Islam. Kenapa saya masuk ke sana Bapak Ibu? Karena pokok pangkal daripada perdebatan agama itu di situ. Di situ pokok pangkalnya. Karena Nabi Ibrahim itu disebut bapa para nabi. Sementara nanti keturunannya termasuklah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sebenarnya, Nabi Yakub itu gelarnya adalah Israel atau Israel. Tapi apakah sama negara Israel yang tegak sekarang ini dengan nama Israel yang disematkan kepada Nabi Yakub? Tidak sama. Berarti orang kan bisa saja mencatut nama. Misalnya begini, suatu saat nanti, misalnya ini, ada satu kelompok ekonominya kuat, militernya kuat, mereka berkuasa, kemudian mereka menyerang sebuah negeri. Kemudian di negeri yang sudah ada penghuni itu membuat negara baru. Negara itu misalnya nih, namanya Muhammad, negara Muhammad. Muhammad nama suci bukan? Nama suci, orang terpuji. Tetapi penduduk daripada bangsa negara Muhammad ini halal semuanya bagi dia. Ketika orang memprotes, kata dia, negara kami negara Muhammad. Kenapa kalian protes? Ini nama suci. Inilah negeri yang diturunkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Nah, kira-kira begitulah Bapak Ibu. Jadi diambilnya nama suci itu, disematkan ke negara mereka, sehingga disebutlah ini negara yang suci, yang sudah tegak ribuan tahun di negeri ini. Disinilah terjadi kekeliruan orang-orang yang memahami sejarah. Baik, kita mulai sejarahnya. Kita mulai sejarahnya dari pengertian terlebih dahulu. Terus pencet saja ya Bang ya, sampai muncul ya. Yaitu kita mulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa? Hah? Oleh tapi pencet ya. Enternya. Ya, baik. Kemudian kita mulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dibergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita urut nanti ke atas. Siapa bapaknya dan siapa anaknya. Dia bukan lelet Bang. Dia memang saya buat itu tak muncul langsung. Jadi sekali pencet muncul satu, pencet muncul satu. Coba atas pencet. Kita gitu. Jadi sekarang sudah canggih. Jadi dia kosong dulu, pencet sekali dia muncul satu. Itu dia. Pencet lagi. Coba tengok, dah berkumis dah mikirnya. Saking betul enggak? Nah, begitu. Apakah Israel itu untuk yang dijanjikan oleh Yahudi? Terus pencet terus ya. Oke, terus. Terus. Ini ya. Oke, terus pencet saja. Oke, baik. Oke. Oke, baik, cukup sampai di situ. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam punya abang atau kakak dua orang. Namanya Nahur dan namanya Haran. Jadi Nabi Ibrahim ini bukan satu orang adik-beradik, ada 3 orang. Kemudian Nabi Ibrahim ini punya ayah namanya Tarah atau Taruh. Yang mana di dalam Al-Quran nama ayahnya ini digelari dengan Azar. Nah, Azar itu bukanlah nama ayah dia kata para ulama. Akan tetapi Azar itu tak nampak pula ustaznya katanya. Pas ini Pak. Ya, pencet lagi ya Bang ya. Pencet. Azar itu adalah patung yang dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita urut sisi lain Bapak Ibu, Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Kinan, terus ya pencet ya Bang ya, bin Arfakhshad, kemudian bin Syam bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh alaihissalam, terus saya pencet saja. Nabi Nuh alaihissalam punya 4 orang anak. Jadi saya urut tadi ya. Tara, Nahur, Abir, Salah atau Kinan, Arfakhsad, Syam dan Nuh. Nah, ini susunan ke atas. Apa atau mana datuk-datuknya ke atas. Dan Nabi Nuh alaihissalam kisahnya sangat populer sekali di dalam kitab suci kita. Dan bahkan kisah Nabi Nuh ini pun dikisahkan di kitab Taurat dan kitab Injil. Nabi Nuh alaihissalam punya 4 orang anak. Ham, Syam, Yafiz dan Kan'an. Nah, yang sering kita dengar kisahnya adalah Kan'an ini. Karena Kan'an ini satu di antara 4 anak yang degil. Jadi degil, mada, apa lagi? Kari kapalo tongkau. Ini Kan'an ini. Maka nanti Bani Israel yang dapat keturunan Kan'an ini, itulah Bani Israel yang mada-mada itu. Jadi memang nanti Bapak Ibu, ya sejarah kita jelaskan, ada Bani Israel itu yang mereka kerjanya bunuh Nabi saja. Ada yang mendustakan Nabi saja kerjanya. Ada yang menyusahkan orang saja kerjanya. Nah, dari 4 keturunan ini, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya Kan'an. Apa kata dia? Irkab ma'ana ya bunayya, wahai anakku irkab ma'ana. Ayo naik ke perahu bapak ini. Katakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak wahai ayah, saya akan cari gunung yang tinggi agar aku selamat dari lamunan ombak ini atau air bah ini. Kata ayahnya, la asimal yauma. Tidak ada keselamatan pada hari ini. Fakana minal muqraqin. Maka termasuklah Kan'an itu orang-orang yang tenggelam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Apakah sampai di sini sudah kita temukan kata Yahudi? Belum. Nah, ini yang akan kita cari nanti. Kapan pertama kali munculnya kata Yahudi ini? Oke, baik. Berarti ke atas, datuk-datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak satu pun yang ditemukan nama Yahudi. Nah, kita jelas ini. Kemudian nanti, Ham itu menjadi bapaknya orang-orang Afrika. Membawa agama Islam. Syam itu menjadi bapaknya orang-orang Arab, kemudian tinggal nantinya di Palestina. Apa agamanya? Islam. Sudah tinggal di zaman dahulu di Palestina. Bangsa mereka disebut bangsa Kan'an. Bukan Kan'an yang adiknya daripada yang nomor 4 tadi, bukan. Karena mereka dahulu kalau membuat nama datuknya atau membuat nama anaknya, diambil lagi nama datuk mereka untuk mengingat anak keluarga mereka yang begini. Nah, bangsa mereka itu disebut bangsa Kan'an. Mereka tinggallah di Palestina. Itu sudah lama sekali. Karena Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Sudah tinggal mereka di Kan'an. Baik. Adapun satu lagi yang bernama Yafiz. Ada yang mengatakan mereka merantau ke Eropa. Berkembang biak pula di sana. Jadi anak-anak Nabi Nuh ini berkembang biak, akhirnya menjadi kabilah-kabilah. Oke, baik, lanjut. Berarti ke atas kita tidak temukan nama daripada Yahudi. Oke, baik. Bapak para nabi. Nah, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam kita tarik ke bawah Bapak Ibu. Ibrahim alaihissalam punya istri. Yang pertama namanya Sarah. Sarah itu siapa? Bintu Ammi Khalil, anak pamannya sendiri. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga tadi punya abang namanya Harun. Kemudian Harun ini punya anak namanya Nabi Lut alaihissalam. Jadi Lut itu adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Setelah sekian puluh tahun berumah tangga, rupanya tidak punya anak. Karena Sarah ini punya pembantu seorang perempuan bernama Maria, bernama Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah dari Mesir. Akhirnya kata Sarah, "Wahai abang, nikahilah budak ini." Kenapa mesti dinikahi?
khawatir kalau tidak ada anak yang lahir dari kita, kenabian putus. Dulu itu maslahatnya untuk menyambung dakwah. Akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar, lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Yang kemudian hari Nabi Ismail ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Ismail berumur 14 tahun, lahirlah anak Sarah yang bernama Ishak. Apa artinya Ishak? Ada ulama yang menduga artinya dohak, tertawa. Kenapa disebut tertawa? Karena Sarah yang hampir umurnya 100 tahun, 1 abad itu dikabarkan oleh malaikat yang datang ke rumahnya bahwasanya engkau nanti akan mendapatkan seorang anak bigulamin alim. Ayat yang kita baca di rakaat pertama tadi. Kenapa malaikat ini datang Bapak Ibu? Karena malaikat ini diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Karena kaum Nabi Lut menikah sesama jenis. Dia ingin dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum para utusan ini datang ke kampungnya Nabi Lut, dia pun datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun dan seterusnya. Masuklah malaikat ini. Kemudian kalian itu orang yang tidak saya kenal, kata Ibrahim. Disuguhkan makanan, fa'aujasa minhum khifah. Rupanya malaikat itu tidak menyentuh makanan tadi. Kenapa malaikat tak menyentuh makanan? Karena malaikat itu enggak makan. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak makan. Tak sama seperti kita. Maka nanti kalau ada di antara jamaah kita yang tak mau makan, jangan-jangan itu malaikat. Khawatirnya malaikat maut kan? Malaikat itu enggak makan. Tak biasa bagi orang Arab kalau tamu itu tak makan. Kata mereka, kami adalah utusan Allah untuk memberi kabar kepada istrimu akan mendapatkan anak. Fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Akhirnya Sarah yang sudah tua renta itu memukul-mukul pipinya sambil tertawa, sambil tersenyum. Hei, saya ini kok masih bisa punya anak? Saya kan sudah tua, saya kan sudah mandul. Saya kan mandul selama ini. Tidak mungkin, kata Sarah. Kata para utusan ini, tidak ada satupun yang mustahil. Meskipun umurnya sudah hampir 100 tahun. Apa maknanya Bapak Ibu? Tak ada yang mustahil bagi Allah. Oh, kami kan sudah umur 70 tahun Ustaz. Masih mungkin enggak kami punya anak? Kalau Allah berkehendak, bisa saja. Tiba-tiba nanti istri Bapak yang sudah umur 70 tahun itu hamil lagi. Alhamdulillah. Bisa enggak begitu? Bisa saja kalau Allah berkehendak. Ini kisah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oke, baik. Kita jelaskan dulu. Kemudian dari istri yang ketiga, yang keempat, kata para ulama, Abul Qasim As-Suhaili, Nabi Ibrahim tidak menikahi istri yang dua ini sebelum dua ini meninggal. Jadi meninggal dulu yang dua ini, baru dia menikahi Qanturah dan Hajun binti Al-Amin. Nah, dari Qanturah ini lahir 5 orang anak. Yang pertama namanya Madyan. Madyan itu di kemudian hari menjadi suku besar yang diutus ke sana Nabi Shu'aib. Di mana mereka tinggal? Mereka sudah tinggal di Palestina. Dan mereka itu membawa agama Islam. Ada mereka yang mengatakan mereka tinggal di Babilonia, di Padan Arab. Artinya masih sekitar Timur Tengah. Kemudian Zamron, anaknya dari istri Qanturah tadi. Kemudian Saruj, Yaksan, dan Nasak, 5 orang. Ada mengatakan 6, yang satu lagi meninggal, namanya Dania. Nah, ada ulama yang menduga dari keturunan Qanturah ini nanti berkembang biak sampai ke Asia ini. Kemudian istri yang keempat punya anak pula namanya Kisan, Surat, dan Amin atau Amim, Lutan, dan Nafis. Oke, baik. Baik, lanjut. Nah, inilah keturunan Nabi Ibrahim yang kemudian hari sebagian besarnya menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut dulu. Masuk ke ini dia. Masuk di sini Bapak Ibu. Nabi Ishak alaihi salam menikah dengan seorang perempuan yang cantik, jelita, solehah.
baik dan taat. Nama perempuan ini ialah Rifqah. Rifqah. Kemudian kita menyebutnya Rifka. Karena bahasa kita ini ada penyusutan menjadi Rika. Ada nama Rika di situ. Jadi Rika namanya. Nah, Rika ini atau Rifqah ini anak siapa? Anak binti Batuil. Batu dari kata bait. Bait, il artinya Tuhan. Karena penyebutan il di zaman dahulu adalah untuk Tuhan. Batuil anaknya pemilik rumah, yaitu pemilik rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari istri Rifqah ini, Ishak cuma satu istrinya. Dari istri Rifqah ini lahirlah 2 orang anak kembar. Siapa namanya kira-kira? Anak yang pertama namanya Aisu. Ada di situ? Aisu belum. Anak yang pertama namanya Aisu. Memang enggak saya masukkan karena fokus kita nanti ke Nabi Yakub. Setelah Aisu itu lahir, rupanya menyusul pula lagi adiknya 1 orang. Namanya Yakub. Kenapa dinamai Yakub? Karena Yakub itu artinya menyusul. Jadi 2 anak laki-laki kembar. Nabi Ishak tak tahu dalam kandungan istrinya itu ada 2 anak. Karena zaman itu kan belum ada USG. Ini tak tahu ni anak 1 orang atau 2 orang. Lahir abangnya Isu, kemudian lahir pula adiknya Yakub alaihi salam. Abangnya ini nanti merantau ke Eropa sehingga berkembang biak dan keturunan daripada Isu ini disebut Bani Asfar. Ingat Bapak Ibu, para ulama menyebutkan Bani Asfar. Bani artinya anak-anak yang banyak, Asfar artinya kuning. Maksudnya mereka itu berkulit cerah, kuning-kuning kulitnya, putih-putih. Yang kemudian hari, orang Islam dengan keturunan Is ini yang beragama, ya cucu cicitnya itu nanti dia memeluk agama Masehi, di kemudian hari atau di akhir zaman, orang Islam akan gencatan senjata dengan mereka. Jadi nanti di akhir zaman itu orang Islam, orang Kristen itu akan menyatu melawan satu lawan khusus, orang Yahudi itu. Itu ada di hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Auf bin Malik, "Uqdud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah oleh kalian 6 perkara sebelum datang hari kiamat. Yang pertama, mauti, kematianku, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, istidafatul mal, banyaknya harta sehingga tak ada orang miskin. Yang ketiga, fathu Baitul Maqdis, terbebasnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu pasti akan terbebas. Siapa yang membebaskan? Orang Islam. Sekarang masih terjajah. Maka selama Baitul Maqdis ini terjajah, tak akan bisa dihindari yang namanya peperangan. Yang keempat, fitnatul la tabaqa illa dakhalathu Baitul Arab. Fitnah tak akan tersisa kecuali masuknya ke rumah-rumah orang Arab. Fitnah ini ada mengatakan handphone sekarang ini. Karena handphone itu luar biasa fitnahnya. Bisa mencerai-beraikan suatu keluarga, suami dan istri. Dan itu tak akan lepas dari orang Arab. Karena kan kasusnya nanti di Arab sana kejadiannya ini. Yang kelima, itu mautanun, banyaknya orang meninggal, kaku'asil ghanam, seperti kambing-kambing yang mati. Yang keenam, hudnatun, hudnah, gencatan senjata, takunu bainakum wa baina Bani Asfar, yang akan terjadi antara kalian orang Islam dengan Bani Asfar tadi. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita nengok hari ini, kalau ada orang-orang yang beda agama dan kita membantu saudara kita di Palestina, itu bisa jadi ini adalah sebuah makna hadis tadi. Karena nanti perang itu, sebelum perang dengan Imam Mahdi dan Dajjal di akhir zaman, akan banyak terjadi peperangan-peperangan dan orang Islam itu akan damai dengan orang-orang Eropa. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Cuma setelah selesai perang itu, mereka akan berkhianat dan mereka akan menyusun pasukan di bawah 80 bendera. Samanina ghayatin. Setiap bendera itu, atau setiap faksi itu, 12.000 pasukan. Nah, itulah perang akhir zaman yang menyebabkan nanti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini tak satu pun manusia yang tahu. Masih lama pastinya, karena tanda kiamat kecil dan Baitul Maqdis saja belum terbebaskan. Nah, kemudian itu nanti keturunan daripada abangnya Nabi Yakub alaihi salam.
Lalu kemudian Nabi Yakub alaihissalam tumbuh dewasa. Terjadi perselisihan antara Yakub dengan abangnya ini. Akhirnya Yakub yang tadi tinggal di Palestina. Ingat Bapak Ibu, masih ditinggal di Palestina. Dan nama Yahudi belum muncul sampai di sini. Belum ada Yahudi zaman itu. Lalu kemudian Nabi Yakub merantau ke Haran. Sesampai di Haran, berjumpalah dengan seorang perempuan yang cantik sekali. Namanya Rohil. Mirip dengan Kabupaten Rohil. Nah, penyebutan kita namanya Rahel. Ada namanya Rahel. Rahel itu wanita soleha, cantik, jelita, baik. Ketika Yakub bertemu dengan si Rahel, kata Yakub, saya ingin mencari rumah seorang bapak namanya Laban. Laban. Siapa Laban ini? Paman Nabi Yakub, abang daripada Rifqa tadi atau Rifka tadi. Laban bin Batuil, Rifqa binti Batuil. Dihantarlah oleh Rahil ini sampai ke rumah bapak Laban tadi. Bukan Marjan ya, bapak Laban. Salah sebut pula nanti. Kemudian sampai di sana, rupanya si Rahil ini adalah anak dari bapak Laban tadi. Karena yang namanya laki-laki Bapak Ibu, ketika melihat perempuan cantik, apa yang terbesit di hatinya? Cinta dan ingin menikahi. Pandangan pertama. Jadi kata Yakub, wahai paman, bolehkah aku menikahi si Rahel ini? Boleh kata pamannya, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mesti bekerja 7 tahun. Rupanya untuk mencari menantu itu harus kenal selama 7 tahun dulu. Supaya tahu nanti ini karakter seperti apa, bagaimana orangnya. Kata Yakub, aku sanggupi. Yang namanya laki-laki, kalau sudah suka perempuan, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, bulan akan aku kejar, begitu kan? Begitulah bahasa laki-laki. Ya, Bang Haris ya. Kemudian bekerjalah 7 tahun. Setelah bekerja 7 tahun, rupanya bapak Laban tadi mengingkari janjinya. Tak boleh nikah. Kenapa kata Yakub? Laisa min sunnanina an nuzawwija sughra qabla al-kubra. Tak ada di tradisi kami kalau adik menikah terlebih dahulu dibanding kakaknya. Mesti kakaknya nikah dulu. Itu tradisi zaman dulu tuh begitu, syariatnya begitu. Kakak dulu nikah baru adiknya. Dan syariat ini nanti dihapus di kemudian hari. Tapi sebagian masyarakat masih memakai tradisi ini. Tak boleh adiknya menikah kalau abangnya belum menikah. Akhirnya adik ini jomblo terus. Karena abangnya belum menikah. Nah itu sudah dihapus. Tak ada lagi sekarang yang begitu. Kemudian kata Yakub, siapa nama kakaknya? Namanya Laya atau Lia. Nah Lia ini tak secantik si Rahil tadi. Tapi karena Yakub ini orangnya baik, penurut, sopan, tak mau menyakiti hati orang. Makanya Al-Quran itu, Fabasyarna bi gulamin alim. Kami beri kau sifat dengan anak yang cerdas. Cerdas itu pandai memahami situasi. Kemudian menikahlah dia dengan Laya tadi. Setelah itu, setelah menikah, datang lagi pamannya, wahai paman, saya ingin menikahi juga adiknya ini. Boleh, kata pamannya. Karena zaman itu boleh menikahi 2 saudari. Tapi setelah Islam datang, tak boleh lagi. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dulu boleh menggabungkan 2 saudari untuk jadikan istri, tapi setelah Islam datang tak boleh lagi. Kecuali setelah meninggal. Kemudian apa syaratnya? Kata Nabi Yakub, syaratnya engkau mesti bekerja 7 tahun lagi. Jadi genaplah Nabi Yakub ini bekerja selama 14 tahun. Setelah Nabi Yakub bekerja 14 tahun, akhirnya mereka dengan Laya, mereka dengan Rahel. Dari Laya ini lahirlah anak 6 orang. Yang pertama namanya Ruben. Bukan Ruben Onsu ya. Ruben. Yang kedua namanya Shamun. Shamun ini orang barat menyebutnya Simon. Makanya pelatih Atletico Madrid itu namanya Diogo Simon. Simon Perez. Ya, itu dari situ diambil tuh nama tuh. Anak yang ketiga namanya Lawa atau Yahuza dulu. Atau Lawa, Levi. Anak yang keempat namanya Yahuza. Ada yang menduga Yahudi itu diambil dari kata Yahuda ini.
Nah, ini ada yang menduga begitu. Tapi sifatnya tak sama nanti Bapak Ibu. Kemudian anak yang kelima namanya Isakar atau Izakar, yang keenam namanya Zabalun. Inilah 6 anak Nabi Yakub dari satu istri yang bernama Lia tadi. Karena si Rohil tak kunjung punya anak, akhirnya Rohil memberikan budaknya, menghadiahkan budaknya yang bernama Balha. Karena dulu setiap istri itu ada satu pembantu, satu istri satu membantu, satu istri satu pembantu. Rohil tak punya anak, akhirnya kata Rohil kepada suaminya Yakub, "Wahai abang, nikahilah Rohil ini, nikahilah Balha ini agar banyak keturunan kita nantinya." Memang baik istri Nabi Yakub ini, baik sekali dia. Akhirnya dinikahilah oleh Yakub, lahirlah 2 orang anak. Yang pertama namanya Dan, yang kedua namanya Naftali atau Natalia. Menengok Rohil memberikan budaknya kepada Nabi Yakub, si Laya pun memberikan budaknya atau pembantunya kepada suaminya. "Wahai suamiku, karena engkau sudah menikahi budaknya Rahil, maka nikahi pula lah budakku ini yang bernama Zulfa." Jadi 2 istri sah yang merdeka, 2 istri sah dari kalangan budak. Lahirlah pula 2 orang anak, yang pertama bernama Asyur, yang kedua bernama Jad. Berapa anak Nabi Yakub? 10. Kemudian hamillah si Rohil tadi. Rohil hamil, lahirlah seorang anak yang ganteng sekali, yang disebut dengan Yusuf. Kemudian setelah Nabi Yusuf berumur sekitar 4 tahun, hamil pula Rohil yang kedua kalinya, lahir anak Bunyamin atau Benyamin. Ketika melahirkan Benyamin ini, si Rohil meninggal. Jadi Yusuf masih kecil. Maka itulah sebabnya mengapa Nabi Yakub begitu mencintai Yusuf. Karena Nabi Yakub selain sebagai seorang ayah, dia juga sebagai seorang ibu. Tapi rupanya abang-abangnya tak senang dengan perlakuan Yakub kepada Yusuf. Sampailah suatu ketika mereka sudah besar, kemudian dibawalah adiknya ini untuk berburu. Yakub tidak memberi, jangan. Kemudian kata dia, "Tidak wahai ayah, tenang saja, akan kami jaga nanti." Sampailah proses itu terjadi yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Yusuf. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anak yang 12 ini disebut dengan Bani. Karena satu anak namanya Ibnun, 2 anak namanya atau 3 sampai 10 dan seterusnya Bani. Bani artinya anak yang banyak. Israel nama Yakub diambil dari 2 kata. Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan. Israel. Maka kaum Nabi Yakub alaihi salam tidak disebut dengan kaum Yahudi. Ini sudah jauh ke bawah nih. Nabi Ibrahim sudah, Nabi Ishak sudah, Nabi Yakub sedang proses. Habis pula masa Nabi Yakub ini, anak-anak mereka itu disebut dengan Bani Israel. Maka inilah isyarat daripada Al-Quran. Wa qata'nahum musnatai asyara asbatan umama. Kami bagi Bani Israel itu menjadi 12 suku besar. Nanti mereka ini berkembang biak. Lalu kemudian di Palestina terjadi masa paceklik. Apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf tadi yang sudah diambil oleh kafilah dagang dibawa ke Mesir, tinggal di Mesir menjadi orang hebat. Menjadi bendaharawan Malikul Aziz. Kemudian diboyonglah abang-abangnya, kakak-kakaknya ini dan Nabi Yakub tinggal di Mesir. Berganti generasi, Bani Israel keturunan Yakub tadi mulai menyimpang. Nah, seperti apa penyimpangannya yang tinggal di Mesir? Padahal kata Yahudi belum muncul Bapak Ibu. Masih disebut kata Bani Israel. Tapi mereka sudah mulai menyimpang di Mesir tadi. Bagaimana? Seperti apa penyimpangannya? Kita lanjutkan sekarang atau minggu depan? Sedikit lagi. Oke, baik. Saya akan ceritakan dulu. Dah cukup sampai di situ saja. Ini dia. Jadi, Nabi Yakub tadi, semua makanan dihalalkan kepada Bani Israel.
kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa Israil. Coba tengok yang saya merahkan itu. Jadi Yakub itu diberi gelar Israel. Israel namanya Israel kalau bahasa kita. Seperti apa sifat Yakub? Dia orang yang baik, suka menolong. Kalau ada permasalahan dia kadukan kepada Allah dan tak menyakiti anak-anaknya, apalagi manusia dan hewan pun tak dia sakiti. Ketika terjadi masa paceklik, Yusuf yang sudah tinggal di Mesir tadi, akhirnya diboyonglah mereka di sana. Yusuf pun menjadi orang terkemuka di Mesir. Selama mereka tinggal di Mesir, Bapak Ibu, Bani Israel hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Lengkap semua yang mereka dapatkan di sana. 400 tahun Nabi Yusuf dan keturunannya berkuasa di Mesir. Berganti generasi. Bani Israel ini sudah mulai menyimpang. Mereka tak mau bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang tinggal di Mesir. Mereka memisahkan diri karena mereka mengatakan kami ini orang keturunan orang-orang hebat, kami ini keturunan Nabi, kami orang eksklusif, kami tak mau bergaul dengan siapapun. Maka sifat sombong sudah mulai tertanam dalam hati mereka. Singkat cerita, bangsa Kipti, itu bangsanya orang Mesir, akhirnya berhasil menguasai Bani Israel. Yang awalnya Bani Israel orang terkemuka, karena mereka kesombongan mereka akhirnya menjadi terjajah, naiklah Fir'aun yang kita sebut dengan Ramses II. Siapa nama Fir'aun ini? Nama aslinya adalah Walid bin Mus'ab. Jadi namanya itu Walid bin Mus'ab. Fir'aun itu Bapak Ibu merupakan gelar bagi Raja Mesir. Kalau orang Ethiopia atau Habasha, gelarnya Raja Najasyi. Kalau orang Romawi atau Persia, gelarnya Kaisar. Imperium Romawi, Kaisar. Kalau orang Yaman, gelarnya Zunuwas. Itu adalah gelar-gelar bagi raja-raja. Orang yang berkuasa di Mesir disebut dengan Fir'aun. Dan tidak semua Fir'aun itu jahat. Yang jahat itu adalah Fir'aun Ramses II atau Walid bin Mus'ab. Kalau Bapak Ibu ke Mesir, misalnya nanti umroh plus Mesir, akan dibawa oleh jemaah kita atau pemandu kita ke daerah atau provinsi namanya Giza. Bukan Gaza, Giza. Di Giza itu Bapak Ibu banyak sekali piramid-piramid di sana. Piramid yang kecil, yang kecil, yang kecil. Dan yang paling besar itulah piramid milik daripada Walid bin Mus'ab, Fir'aun Ramses II tadi. Nah, setiap raja-raja yang meninggal dibuat kuburan berupa piramid. Maka di zaman itu bermimpilah Walid bin Mus'ab ini. Ketika dia bermimpi, dia melihat dalam mimpinya ada api yang datang dari Baitul Maqdis, dari Palestina, membakar negeri Mesir termasuk istana Fir'aun. Yang tidak terbakar hanya perumahan-perumahan atau kampung-kampungnya Bani Israel. Mimpi pertama dianggap itu mimpi bunga tidur saja. Mimpi kedua dianggap bunga tidur. Mimpi yang ketiga kalinya dipanggillah tukang sihirnya ini. Maka kata tukang sihirnya, wahai raja, akan ada anak dari kalangan Bani Israel ini yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Apa nasihat kalian, kata Fir'aun. Ini masih bangsa Bani Israel Bapak Ibu, belum Yahudi. Kata mereka, kita bunuh semua laki-laki Bani Israel ini. Kita biarkan orang-orang Kipti yang ada di tengah kita. Dibunuhlah oleh mereka. Setahun 2 tahun berjalan, diusulkan kembali. Jangan begitu wahai Fir'aun. Kalau kita bunuh semua Bani Israel, siapa yang nanti akan membangun piramid ini? Karena orang Bani Israel itu memang hebat dia. Dia cerdas. Tapi saking cerdas tadi itu yang buat dia sombong. Kalau kita bunuh mereka semua, nanti tak akan ada peradaban di sini. Apa nasihat kalian, kata Fir'aun? Kita selang-seling saja. Tahun ini terjadi pembunuhan, tahun depan kita biarkan. Tahun ini pembunuhan, tahun depan dibiarkan. Pada tahun pembiaran itu, lahirlah kakaknya Nabi Musa yang bernama Harun. Kemudian lahir pula, ya baik, dan Nabi Musa yang bernama Harun. Selamat Harun. Setelah itu lahir pula Musa di tahun pembunuhan. Musa inilah yang ceritanya nanti hanyut di Sungai Nil yang dikutip oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asia binti Muzahim. Siapa Musa ini Bapak Ibu? Musa bernama
Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawa atau Lewi tadi, bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Abid Al-Faksar bin Sam bin Nuh alaihi salam. Itulah anak-anak daripada Nabi Yakub alaihi salam menjadi nabi. Karena Bani Israel tadi sudah malu mukanya, mereka dijajah dan dibudak oleh Fir'aun, diutuslah Musa. Di zaman Nabi Musa itu lahir Musa satu lagi. Namanya sama-sama Musa, yang satu Musa baik, yang satu Musa jahat. Jadi nama saja yang baik. Di tempat kita di Indonesia ini ada namanya Muhammad yang baik, tapi ini Muhammad kece. Nama Muhammad kece. Apa kerjanya? Itulah menghina agama kita. Nah, siapa nama Musa di zaman itu? Musa bin Muzaffar, yang digelari oleh Allah dalam Al-Quran dengan Samiri. Lalu apa yang terjadi ketika Musa ini menjadi nabi? Bagaimana perlakuan Bani Israel? Bani Israel semakin menyimpang, semakin membangkang dengan perintah-perintah nabi mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai setahap ini belum ada muncul istilah Yahudi. Pertanyaannya adalah, dari mana orang itu membaca bahwasanya Nabi Musa itu adalah membawa agama Yahudi? Maka jawaban saya adalah, orang itu membaca sesuai buku yang dia bacanya. Buku ini sesuai dengan penulisnya. Kalau penulisnya orang Islam yang lurus, sejarah akan lurus. Tapi kalau penulisnya orientalis, dia akan selewengkan sejarah. Kemarin saya kirim satu buku ke Pak Ketua kita, judulnya Protokoler Yahudi. 24 protokoler Yahudi. Itu sudah berbahasa Indonesia. Salah satunya dari protokoler itu adalah, kami akan menyelewengkan sejarah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hati-hati kita mencari guru. Itu pasti itu. Yang kedua, hati-hati kita membaca buku. Saya pernah terjebak dengan beli buku. Tahun 2003 dulu, saya beli buku Sirah Nabawi. Rupanya penulisnya orang Syiah. Siapa namanya? Ja'far Subhani. Itu orang Syiah. Kapan saya tahu? Sepulang dari Kairo saya tengok lagi, rupanya bapak ini orang Syiah yang banyak menulis buku dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Makanya ketika kita membaca buku itu, dia selalu menjelekkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kalau kita baca buku sejarah yang seperti itu isinya, maka hati-hati. Seperti penulisnya sudah lain daripada yang kita baca selama ini. Jadi bagaimana keadaan Bani Israel ketika Musa diangkat menjadi nabi? Apa saja pembangkang-pembangkang mereka? Bahkan tadi kita sebutkan, Palestina itu negeri yang dijanjikan. Itu pula lah yang disebut oleh Nenek Umi tadi. Ini Palestina, negeri yang dijanjikan untuk Israel. Israel yang sekarang kata dia. Padahal bumi Palestina dijanjikan untuk Bani Israel yang diutus Nabi Musa ke sana. Apa agama Nabi Musa? Agama Islam. Tapi nanti Bani Israel ini mada Bapak Ibu. Tak mau dia masuk ke Palestina itu. Disuruh oleh Allah berperang untuk melawan orang Palestina. Kenapa berperang di Palestina? Karena kala itu Palestina sudah dikuasai oleh bangsa Kan'an yang tidak beriman kepada Allah. Raja-rajanya atau pemimpinnya disebut bangsa Jabbarin. Orangnya besar-besar, tinggi-tinggi dan kuat-kuat. Bani Israel tak mau mengikuti kata Nabi Musa. Tak mau kami masuk, wahai Musa. Masuk sajalah engkau sendiri ke sana. Sampai di sini sudah ada kata Yahudi? Belum muncul. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Karena sejarah tentang Yahudi ini panjang sekali. Ustaz Adi Hidayat itu dibagi 4 sesi. Satu sesi itu 150 menit. Berarti kalau 4 sesi, berarti lebih kurang 900 menit. Insya Allah kita selesaikan. Supaya lengkap kita memahami sejarah. Tidak seperti Nenek Umi tadi. Nanti menyimpang masuk pula video kan. Oke, baik Bapak Ibu, kita pending sampai di situ. Bani Israel dibawa bimbingan Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu nanti mereka akan bunuh Nabi yang hebat. Dibunuh oleh Bani Israel ini. Karena tidak sesuai keinginan mereka.
Ada nabi yang dimasukkan ke dalam lubang mati sampai di situ. Ada nabi yang dipenjara. Itu Bapak Ibu ayat yang sering Bapak Ibu baca. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati ija'al mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqala. Itu kisah tentang Bani Israel yang mendustakan nabi mereka dan memasukkan ke lubang nabi-nabi mereka. InsyaAllah detailnya akan kita ceritakan di pertemuan yang akan datang.